Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan, kemurahan yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, sepanjang minggu ini kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat pemeliharaan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan merenungkan, juga Tuhan, kami boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC di Mantan berada. Ya, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Minggu lalu kita sudah bicara tentang 4 episode, ya, dari 22 Maret, ya 29, 3 April sampai Paskah. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa saya akan bahas tentang Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Tema hari ini adalah kebangkitan itu awal, bukan akhir. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sejenak mengarahkan hati kita kepada satu pemandangan yang sunyi namun penuh makna, ya. Kembali kita lihat di pagi hari pertama, di hari setelah Sabat, ketika matahari baru saja mulai menyingsing, ya, ada beberapa perempuan yang berjalan menuju sebuah makam. Mereka bawa rempah-rempah untuk merawat jenazah guru mereka yang mereka kasih. Dan di dalam kepala mereka ini adalah akhir. Ini adalah tugas terakhir yang bisa mereka lakukan untuk seseorang yang telah mati. Perempuan-perempuan ini datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Kita udah bahas minggu lalu. Itu adalah logika manusia bahwa kematian adalah akhir. Itu sampai di situ, titik. Tapi ketika mereka tiba, batu yang sangat berat itu sudah terguling. Makam itu kosong. Dan malaikat Tuhan berkata dengan kalimat yang mengubah sejarah dunia. Dia katakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Artinya apa? Kebangkitan membalikkan semua logika manusia. Kebangkitan adalah pernyataan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju sesuatu yang baru. Amin. Saya ulangi. Kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju sesuatu yang baru. Ini adalah kebangkitan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ya Jemaat Home CC dimanapun berada, minggu lalu kita merayakan Paskah dengan sukacita. Kita mungkin sudah menggemakan haleluya, dia telah bangkit, dia telah hidup. Tapi izinkan saya bertanya dengan penuh kasih hari ini, apakah kebangkitan itu hanya menjadi peristiwa yang kita ingat setiap tahun? Atau menjadi realitas yang mengubah arah hidup kita? Nah, banyak orang datang ke gereja, merayakan Paskah, bernyanyi tentang kemenangan, tetapi sesudah itu, hidup mereka kembali ke jalur yang sama. Ya, mereka masih dikuasai ketakutan yang sama, masih dikejar ambisi yang sama, masih terjebak dalam dosa yang sama, dan masih mengejar hal-hal yang sama seperti sebelum mereka percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jika itu yang terjadi, maka kita hanya merayakan peristiwa. Kita hanya merayakan peristiwa Paskah, tetapi tidak mengalami kuasa Paskah, tidak mengalami kuasa kebangkitan. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Karena dari sinilah Rasul Paulus tidak hanya memberitakan peristiwa kebangkitan, tetapi Paulus mengajak kita menarik konsekuensi yang radikal dari kebangkitan itu bagi hidup kita. Ya, saya baca dulu dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua, ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita pelajari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3 ini, ya. Yang pertama, di dalam Kolose 3 ayat 1 dikatakan gini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Kebangkitan membawa kita ke arah yang baru. Amin. Paulus membuka dengan satu kata yang sangat penting. Karena itu. Karena itu. Jadi ini kata penghubung
yang mengingatkan kita bahwa semua yang akan dikatakan Paulus berdasarkan pada apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Ya, makanya dia mulai dengan karena itu. Nah, di pasal 1 dan 2, ya, Kolose 1 dan 2, Paulus sudah menegaskan dengan luar biasa bahwa Kristus adalah segalanya. Di dalam Kristus kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan dari kuasa-kuasa dunia, kita telah menerima kepenuhan hidup. Dan karena itu, nah baru dia mulai ya, dan karena itu, karena Kristus sudah bangkit, dan kita ada di dalam Kristus, maka Paulus berkata, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan gini, Paulus tidak berkata kalau kamu percaya kebangkitan. Enggak, ia berkata gini, kalau kamu dibangkitkan, jadi bukan percaya loh. Ia berkata gini, Paulus, kalau kamu dibangkitkan, ini bukan sekedar pernyataan iman, ini ada pernyataan identitas. Jadi begini, jika kita sungguh-sungguh bersatu dengan Kristus, dengan di dalam kematian dan kebangkitannya, maka kita adalah ciptaan baru. Orang yang sudah dibangkitkan tidak bisa lagi hidup dengan arah yang sama seperti sebelum ia mati. Artinya apa? Ada perubahan arah yang fundamental. Jadi gini, yuk kita bayangkan. Bayangkan seorang yang diangkat dari kubur. Ia tidak akan kembali berbaring di dalam peti mati. Ia berdiri, ia melangkah keluar, ia meninggalkan tempat kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan adalah ya awal dari arah hidup yang baru. Katakan amin. Karena itu Paulus memberi perintah, carilah perkara yang di atas. Kata carilah dalam bahasa Yunani adalah setete. Bukan sekedar sesekali mengingat hal rohani, tetapi mencari dengan sungguh-sungguh, terus-menerus dan dengan sengaja. Ini apa? Ini artinya apa? Ini adalah orientasi hidup. Artinya jika kita sudah dibangkitkan, Bapak Ibu Saudaraku, maka kompas hidup kita tidak lagi menuju ke bumi, tapi kompas hidup kita ke surga. Ya, cari perkara yang di atas, ke surga. Bukan berarti kita tidak peduli dengan dunia, tapi pusat gravitasi hidup kita telah berubah. Kita tidak lagi hidup untuk membangun kerajaan kita sendiri, tetapi untuk kerajaan Kristus. Nah, banyak dari kita mengalami kebingungan arah. Kenapa? Kita tahu Kristus sudah bangkit, tapi kita masih berlari ke arah yang sama. Kita mengejar apa yang dunia kejar. Kenyamanan, keamanan, pengakuan, kekayaan. Dan ketika semua itu tergoncang, yang terjadi iman kita juga goncang atau goyah. Kenapa? Karena kita belum benar-benar mengubah arah. Kita masih mencari perkara yang di bumi seolah-olah itu yang paling penting. Ya, mari kita lanjutkan. Tadi kita bicara bahwa kebangkitan membawa kita ke arah yang baru. Di dalam Kolose 3 ayat 1. Sekarang kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ini bicara apa? Kebangkitan mengubah cara kita berpikir, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus kemudian melangkah lebih dalam. Ia tidak hanya berbicara tentang tindakan mencari, tetapi tentang pikiran. Dikatakan gini, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ini adalah soal pembaharuan budi. Karena perubahan hidup sejati tidak dimulai dari luar. Yang namanya perubahan hidup itu pasti dimulai dari dalam. Amin. Dari apa yang kita isi di dalam pikiran kita. Roma 12 ayat 2 katakan gini. Roma 12 ayat 2 katakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi di mana berada. Pikiran itu seperti sebuah ruangan. Ya. Jika kita mengisinya dengan ketakutan, kita isi dengan kecemasan, kita isi dengan ambisi duniawi, kita isi dengan iri hati, kita isi dengan konten-konten yang merusak, maka seluruh hidup kita akan mengalir dari isi ruangan itu. Katakan amin. Tetapi jika kita mengisi pikiran kita dengan perkara yang di atas, yaitu dengan kebenaran firman, dengan keagungan Kristus, dengan kedaulatan Allah, dengan janji-janjinya, maka perlahan-lahan cara kita melihat hidup akan berubah. Amin. Kita tidak lagi melihat masalah sebesar-besarnya,
tetapi melihat Tuhan yang lebih besar dari masalah. Bukan berarti kita tidak punya masalah, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kita melihat? Kita tidak lagi melihat masalah itu besar, tapi melihat Tuhan yang lebih besar dari masalah. Kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses yang Tuhan pakai di dalam hidup kita. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai saingan, tetapi sebagai saudara yang sama-sama dalam perjalanan menuju rumah Bapa, yang sama-sama diproses dalam perjalanan kita menuju rumah Bapa. Amin. Inilah sebabnya banyak orang Kristen tidak bertumbuh. Pikiran mereka tidak pernah diperbaharui. Mereka tetap berpikir seperti dunia. Meskipun mereka berkata-kata rohani, mereka masih memikirkan balas dendam. Mereka masih merencanakan kompromi, masih membiarkan kepahitan tumbuh subur. Paulus berkata, berhenti. Jika kamu sudah dibangkitkan, jangan biarkan pikiranmu masih terbelenggu oleh cara pikir dunia ini. Amin. Kita belajar. Itu tadi yang kedua, ya. Yang pertama tadi bahwa kebangkitan membawa kita ke arah yang baru. Yang kedua, kebangkitan mengubah cara pikir kita atau cara kita berpikir. Yang ketiga, kebangkitan menuntut kematian terhadap hidup lama. Kolose 3:3 kita baca. Kolose 3:3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Wow. Dan kemudian Paulus mengatakan sesuatu yang paling radikal, yang paling gak nyaman, tapi mutlak. Penting. Dikatakan ini, sebab kamu telah mati. Ini adalah bagian yang sering kita terlewati dengan cepat, Bapak Ibu Saudaraku. Kita suka berbicara tentang kebangkitan, tetapi kita tidak suka berbicara tentang kematian. Padahal tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada hidup baru tanpa kematian terhadap hidup yang lama. Jadi ketika dikatakan begitu kita berkata telah mati, berarti sesuatu sudah berakhir. Apa yang berakhir? Hidup lama kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita bicara telah mati, berarti sesuatu itu sudah berakhir. Apakah hidup lama kita, ya, di mana ego yang memimpin, dosa yang menguasai dengan cara hidup yang mengikuti arus dunia. Dan ketika kita katakan telah mati, itu artinya sudah selesai. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homsisi dimanapun berada, mungkin kita tidak pernah membunuh orang, ya, tapi kita bisa membiarkan ego kita tetap hidup dan tetap memimpin kita di setiap keputusan-keputusan kita. Mungkin kita tidak menyembah berhala, ya, tapi kita bisa membiarkan kenyamanan. Kita membiarkan uang atau reputasi menjadi Tuhan yang kita sembah. Mungkin kita tidak meninggalkan iman, tapi kita bisa mentoleransi dosa-dosa kecil yang kita anggap biasa. Paulus berkata gini, tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus kata gini, kalau kamu sudah mati, jangan hidup seperti orang yang masih hidup. Jangan berkompromi dengan apa yang sudah selesai. Itu sebabnya banyak orang merasa tidak bertumbuh. Mereka ingin hidup baru, tapi di satu sisi mereka nggak mau melepaskan yang lama. Mereka mau berubah, tapi mereka mempertahankan hal-hal yang menghambat. Mereka menunda, mereka beralasan, mereka berkata, mungkin nanti, later. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homsisi di mana berada, kematian tidak bisa ditunda. Artinya apa? Jika kita tidak mati terhadap yang lama, kita tidak akan pernah sungguh-sungguh hidup di dalam yang baru. Tapi jangan berhenti di sini, ya. Artinya begini, Paulus tidak membiarkan kita dalam kesedihan karena kematian. Enggak. Paulus melanjutkan dengan ini, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini kabar baiknya. Kita mati, tetapi hidup kita sekarang tersembunyi di dalam Kristus. Wah, ini dahsyat sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita baca tadi, ya, di Kolose 3:3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa artinya tersembunyi? Artinya identitas kita, ya, tidak lagi ditentukan oleh masa lalu kita. Identitas kita tidak lagi ditentukan oleh kegagalan kita. Identitas kita tidak lagi ditentukan oleh penilaian orang lain. Ya, identitas kita tidak lagi ditentukan oleh keadaan. Kenapa? Karena identitas kita
ya, yang lalu itu sekarang tersembunyi di dalam Kristus. Di dalam Kristus yang sudah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Ini artinya apa? Ini berarti kita aman. Tidak ada yang bisa mencabut kita dari tangan Tuhan. Ini juga berarti kita berharga. Karena apa? Karena kita tersembunyi di dalam Dia. Maka nilai kita bukan dari apa yang kita capai, tapi dari siapa kita di dalam Kristus. Wow, ini dahsyat sekali Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita juga berarti memiliki arah yang jelas. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum sisi dimanapun berada. Kebanyakan orang menganggap kebangkitan sebagai akhir dari cerita. Sama seperti perempuan-perempuan Maria Magdalena dan Maria lainnya yang datang ke kubur Yesus pada hari Paskah. Yesus mati lalu bangkit, cerita selesai. Ada juga seperti itu. Tapi Alkitab berkata begini, kebangkitan adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kebangkitan Kristus itu adalah awal, adalah pondasi ya dari ciptaan baru. Awal dari hidup baru bagi kita yang percaya. Awal dari jalan yang tidak pernah berakhir, yaitu jalan menuju kemuliaan bersama Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang sudah dibangkitkan, Bapak Ibu Saudaraku? Saya mau katakan begini, kita tidak bisa terus hidup dengan dua dunia. Kita tidak bisa mengaku sudah dibangkitkan, tetapi arah hidup kita masih ke bawah. Kita tidak bisa berkata Kristus adalah pusat, tetapi pikiran kita masih dipenuh dengan perkara-perkara duniawi. Kubur itu sudah kosong, batu itu sudah terguling, kematian sudah dikalahkan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, apakah hidup kita masih penuh dengan hal-hal yang seharusnya sudah mati? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum sisi dimanapun berada. Renungan firman Tuhan hari ini adalah panggilan untuk memulai hidup yang baru. Bukan besok ya. Bukan minggu depan. Bukan ketika perusahaan kita sudah siap. Mungkin langkah pertama itu sederhana. Artinya apa? Kita berhenti dari kebiasaan yang merusak yang selama ini kita toleransi. Mulai kita lakukan apa yang sudah lama Tuhan panggil untuk kita lakukan. Yuk kita berhenti beralasan dan mulai taat dalam hal yang sebenarnya sudah jelas. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus tidak hanya membuka pintu. Dia sendiri atau Yesus sendiri berjalan di depan kita dan Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Kita tidak berjalan sendirian, kita berjalan bersama dengan Dia yang telah menaklukkan maut. Jadi apa yang kita bisa dapatkan hari ini? Marilah kita bangkit. Amin. Seperti Yesus bangkit. Bukan hanya merayakan tetapi berjalan. Bukan hanya ingat tapi hidup dalam kebangkitan itu. Karena kebangkitan itu awal dan bukan akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami datang kepadamu dengan hati yang tidak bisa lagi berpura-pura. Yesus, Engkau sudah bangkit. Tapi kami akui seringkali kami masih hidup seolah-olah Engkau masih dalam kubur. Kami masih mempertahankan yang lama, padahal Engkau Yesus sudah memberi kami hidup yang baru. Ampuni kami ya Bapa, Tuhan Yesus. Ampuni setiap kompromi yang kami anggap sepele. Ampuni setiap ketakutan yang lebih besar dari iman kami. Ampuni setiap ambisi yang lebih kuat dari kerinduan kami kepadamu. Hari ini kami tidak mau hanya mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, tapi kami mau melakukannya. Berikan kami keberanian untuk benar-benar mati terhadap hidup lama, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan yang baru bersama Engkau. Tunjukkan kami Tuhan satu langkah yang harus kami ambil hari ini, satu hal yang harus kami tinggalkan, satu keputusan yang harus kami buat, dan beri kami kekuatan untuk melakukannya, bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh Roh-Mu yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami tidak lagi mau berdiri di depan kubur yang kosong dan hanya tertegun, tapi kami mau berjalan keluar dari kematian menuju hidup yang Kau sediakan. Karena Engkau Yesus sudah bangkit, dan di dalam Engkau Yesus, kami pun dibangkitkan untuk hidup yang baru. Dalam nama Yesus yang mulia, kami sudah berdoa. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terima berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cari perkara yang di atas. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.